Halo guys, welcome back my YouTube channel. Oke, di video kali ini kakak akan kembali membahas soal TKB atau soal tes kemampuan belajar SMO 4 2021. Siapa nih yang masih nunggu video ini? Maaf, kakak baru upload sekarang karena beberapa hari kebelakangan itu kakak sibuk karena lebaran ya, jadi ada keluarga, jadi emang nggak sempat untuk bikin video. Tapi kalian jangan risau, kakak bakalan upload terus tentang soal mandiri baik itu Undip, UGM, simak UI-nya, IPB, USU dan lain sebagainya. Jadi kalian nyalain aja lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan informasi dari kakak tentunya. Dan kalian yang baru bergabung, bantu support kakak dengan like ya, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang dan kakak lebih semangat bikin videonya. So tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, pada tes penalaran analitis, jadi ada beberapa soal ya, ini masuk ke dalam kisi-kisi TKB. Kalian bisa lihat aja di Instagramnya Unpad, itu kalian bisa lihat kira-kira TKB itu membahas tentang apa aja sih. Kan kemarin kakak udah jelasin soal itu tentang pemahaman bacaan, ada berpikir kritis, analitis, logisnya juga ada, terus ada juga soal figural, ada juga yang soal numerik. Jadi kalian baca-baca aja soal tersebut atau belajar dari sini juga boleh gitu ya. Nah, kita akan masuk kepada subtes penalaran analitis. So, ini untuk satu teks soal ada 3 pertanyaan ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Jika pekerja tidak mengerjakan proyek, maka. Jadi untuk menjawab soal ini, kita harus membaca teksnya terlebih dahulu ya adik-adik. Oke. Jadi kakak udah sediakan seperti ini ya. Sebelumnya kakak mau jelasin dulu. Suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yaitu seperti proyek P, Q, R, S, T, U ya. Berarti di situ ada 6 proyek dengan nama P, Q, R, S, T, U. Proyek ini kecil, ini berkaitan satu sama lain ya, sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Jadi ada yang ngaturnya nih, yang titik-titik ini gitu. Coba lihat yang pertama, proyek Q tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek S. Berarti Q tidak boleh dikerjakan bersama dengan proyek S. Oke, yang ini paham ya. Next, yang selanjutnya, proyek P boleh dikerjakan bersama dengan proyek T. Berarti P itu dikerjakan bersamaan dengan si T. Jadi P ke T ya. Terus proyek Q hanya boleh dikerjakan bersamaan dengan R. Berarti Q harus dengan R. Berarti nggak boleh dong dengan yang lain. Proyek T dikerjakan jika dan hanya jika proyek U dikerjakan. Jadi kalau U dikerjakan berarti otomatis T juga dikerjakan gitu. Jadi T juga dikerjakan. Iya kan? Jadi kalau misalnya U ini tidak dikerjakan, otomatis T ini juga tidak dikerjakan. Jadi ini ada 2 kemungkinan. Jadi silakan kita baca teks soal pertama atau pertanyaan soalnya. Jika pekerja tidak mengerjakan proyek R, maka. Kalau misalnya pekerja tidak mengerjakan proyek R, otomatis Q juga tidak dikerjakan dong ya, karena Q sama R ini berhubungan dia. Yang ini nih. Berarti pekerja tidak akan mengerjakan proyek Q. Ya udah pasti jawabannya adalah option A. Kalau misalnya S, terus misalnya P, U, dan T itu tidak ada hubungannya karena R itu bakal dikerjakan kalau Q juga harus dikerjakan. Jadi mereka saling berkaitan gitu. Bisa ya? Next, soal nomor 2. Oke, kakak sediakan lagi ya rumusnya. Jika pekerja sudah mengerjakan proyek T, maka tadi kan kita buat di sini. Kalau misalnya U dikerjakan, berarti otomatis proyek T juga dikerjakan ya. Berarti kalau misalnya kok proyek T dikerjakan yang di sini, otomatis U juga dikerjakan. Jadi pekerja juga mengerjakan proyek U. Nah, jadi kalau misalnya udah pasti jawabannya ini, ya udah nggak usah cek lagi yang ini karena udah pasti salah. Kita juga memperhemat waktu. Bayangkan ya, soalnya 110 soal dengan waktu 107 menit. Berarti satu soal itu
tidak lebih dari 1 menit. Jadi kalian harus pintar-pintar memanfaatkan waktunya. Oke. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan proyek Q dan tidak boleh mengerjakan proyek R, maka jadi kalau minggu kedua pekerja tuh mengerjakan proyek Q, apa yang akan terjadi? A. Pekerja tidak boleh mengerjakan proyek Q. Apa hubungannya U dengan Q? Kan nggak ada ya. Jadi tadi itu kan U itu kalau dikerjakan berarti otomatis proyeknya juga dikerjakan. Kita lihat aja yang ini. B. Pekerja juga mengerjakan proyek P. Nggak ada hubungannya juga ya. Terus pekerja juga mengerjakan proyek Q. Juga nggak ada. Pekerja juga mengerjakan proyek T. Bisa jadi ya, pekerja tidak mengerjakan proyek S, tidak ada hubungannya. Jadi minggu kedua pekerja wajib mengerjakan proyek U dan tidak boleh mengerjakan proyek R, maka dia otomatis juga mengerjakan proyek T. Gitu. Jadi jawabannya adalah option D. Gampang ya memahaminya, jangan kalian ambil pusing kayak QR. Jadi perhatikan aja nih rumus cintanya nih. Ya. Jadi ini rumus dari kesimpulan dari pekerjaannya masing-masing. Bisa ya adik-adik? Oke, asik banget ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soal baru lagi, dimana di sini ada 4 soal nantinya ya. Jadi kakak udah siapkan tabel-tabelnya. Oke, kita baca dulu soalnya. Petra, Ita, Vidi, Gunawan, dan Caca. Berarti kan dia ada 5 orang nih namanya. Masing-masing mengambil oleh-oleh. Jadi dia mengambil oleh-oleh yang sudah dibawakan pamannya dari Singapura. Jadi di sini 3 anak itu dia mengambil kaos. Jadi kita nggak tahu nih 3 anak itu bisa jadi Petra, Ita, Vidi, Gunawan, dan Caca. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan Gunawan ini hanya mengambil jaket. Berarti Gunawan ini cuma jaket yang ambilnya. Berarti kita checklist aja. Gunawan memakai atau mengambil jaket saja gitu. Otomatis dia nggak pasti tidak mengambil si kaos ini. Ya kan? Sedangkan 3 anak lainnya dia mengambil kaos. Nah, kita nggak tahu bisa jadi ini di antara 3 anak. Karena kan bilangnya 3 anak itu, karena tersisa di sini 4 anak yang belum ngambil gitu ya. Oke, jadi kita nggak bisa memastikan apakah itu Petra, Ita, Vidi, dan Caca dari 4 dari 3 yang kita ambil gitu. Ita, kita lanjutkan dulu membaca soalnya. Ita dia mengambil parfum dan coklat. Jadi Ita ini mengambil parfum dan coklat. Selain Gunawan yang tidak mengambil parfum, jadi selain Gunawan yang tidak mengambil parfum, berarti Gunawan ini tidak mengambil parfum. Vidi dan Petra. Jadi selain Gunawan yang tidak mengambil parfum adalah Vidi dan Petra. Jadi Vidi juga tidak mengambil parfum. Ya, sedangkan apalagi satu lagi Petra juga tidak mengambil parfum. Oke. Dan terakhir hanya Ita dan Caca yang mengambil parfum. Jadi Ita udah mengambil parfum dan Caca mengambil parfum. Jadi siapakah yang mengambil parfum dan coklat? Ya udah pasti yang si Ita ini. Jadi jawabannya yang benar adalah option A. Oke, bisa ya adik-adikku. Jika digabungkan oleh apa saja yang diambil oleh Petra dan Vidi. Nah, Petra dan Vidi. Jelas Petra dan Vidi ini dia tidak mengambil parfum. Jadi dia sama-sama tidak mengambil parfum. Oke, berarti yang ada parfum, dan parfum kita coret. Berarti jawabannya adalah option C. Ya, jadi dia mengambil jaket kaos coklat. Oke, bisa ya adik-adik. Jadi jawabannya benar adalah option C. Oke, jadi di sini kakak udah bikin checklist-checklistnya ya, karena ini merupakan soal lanjutan juga. Jadi kita perlu tabel ini lagi ya adik-adik. Oke, soal nomor 6, siapa di antara mereka yang mengambil jaket? Berarti yang mengambil jaket di sini adalah si Gunawan ya. Oke, si Gunawan, pastinya Gunawan. Karena Gunawan nggak mungkin mengambil kaos, karena dia dibilang di awal tadi si Gunawan ini mengambil jaket. Berarti yang ada Gunawannya kita cek deh 1, 2, 3. Oke, berarti cuma ini yang nggak ada.
Nah, berarti yang mengambil jaket aja berarti bisa jadi Vidi Gunawan sama Petra. Vidi Gunawan. Jadi Caca nggak mungkin ya. Caca nggak mungkin karena nggak dibilang di dalam soal. Jadi di sini tuh yang benar berarti karena Caca nggak mungkin, ya. Bisa jadi ini jawabannya antara ini doang dong, si Petra, Vidi, dan Gunawan. Jadi yang ada di option cuma Petra sama Gunawan. Nggak mungkin Gunawan aja, nggak mungkin, ya kan? Ini udah pasti salah tadi karena ada Cacanya. Ita nggak dibilang di soal dia memakai jaket. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah Petra sama Gunawan. Oke, jadi kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Siapa saja yang mengambil parfum? Oke, kita lihat yang ini aja ya. Yang mengambil parfum tadi itu cuma si Ita dan Caca ya. Berarti kalau kita lihat sini yang mengambil parfum itu Ita dan Caca. Oke ya, karena bisa kita lihat di dalam tabel. Next, soal terakhir, oleh-oleh apa yang diambil oleh Caca? Kita lihat. Caca di sini mengambil parfum. Oke, jadi Caca mengambil parfum. Jadi kalau tidak ada parfumnya coret aja. Karena lebih jelasnya parfum dari antara ini ya. Oke. Kalau misalnya si Caca ngambil parfum, otomatis bisa jadi kan tadi dibilang di soal ya bahwa kaos itu diambil oleh 3 anak. Bisa jadi Petra, Vidi, udah berarti bisa jadi Caca ini. Caca di sini nih. Berarti yang ngambil yang apa? Jadi apa yang diambil oleh Caca bisa jadi kaos dan parfum. Di soal cuma parfum nggak mungkin. Coklat juga nggak dibilang ya, berarti mungkin ini lebih tepatnya kaos dan parfum. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option E. Oke adik-adik, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Kalau bisa ini tuh ditulis-tulis di kertas dulu ya, jadi melatih kalian kira-kira ini jawabannya apa, karena kalau melihat kakak aja pastinya kalian bisa, tapi takutnya nanti pas ngerjain sendiri bakalan bingung gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu jawabannya baru dicek lagi di video ini. Oke, semangat ya adik-adik, tetap stay tune terus karena kakak akan membahas soal-soal lainnya. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.